Sebelumnya, militer Israel telah dilaporkan membuka rute tambahan selama 48 jam bagi warga Palestina untuk meninggalkan kota Gaza sejak 17 hingga 19 September 2025. Mengutip dari Tribun News, bahwa pasukan pertahanan Israel menyebut operasi ini sebagai tahap utama untuk merebut kota Gaza. Sebelum masuk, Israel berdalih sudah meminta warga sipil agar mengungsi ke zona aman. Namun, otoritas kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 50 orang tewas pada Rabu 17 September, termasuk 39 orang di kota Gaza. Mereka menilai jumlah korban kemungkinan lebih tinggi karena banyak jenazah masih tertimbun. Serangan udara juga menghantam rumah sakit anak, memaksa pasien kecil dan keluarga mereka keluar. Bahkan diketahui tank-tank Israel kini mulai bergerak dari 3 arah menuju pusat kota. Sementara itu, Netanyahu tetap membela agresi militer Israel. Ia menegaskan Israel akan memburu pemimpin Hamas dimanapun mereka berada. Hamas dikabarkan menyebut Israel telah melakukan kejahatan perang setelah serangan udara menewaskan setidaknya 15 orang di dekat rumah sakit Al-Shifa, kota Gaza. Serangan itu disebut terjadi hanya kurang dari 24 jam setelah PBB merilis laporannya menuding Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Mengutip dari Al Jazeera pada 18 September, melalui pernyataannya Hamas menyebut aksi Israel sebagai bentuk penghinaan terang-terangan terhadap masyarakat internasional. Mereka menilai tindakan itu menunjukkan pengabaian besar terhadap hukum dan konvensi internasional. Hamas juga menuntut agar Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ditahan dan diadili sebagai penjahat perang. Menurut Hamas, dunia harus bertanggung jawab memastikan para pemimpin pendudukan tidak melanjutkan aksi teror dan kejahatan terhadap rakyat Palestina. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengumumkan serangan besar-besaran ke kota Gaza pada Selasa 16 September 2025. Menteri Pertahanan Israel Katz menyebut Gaza saat ini sedang terbakar akibat gempuran militer Israel. Ia menegaskan pasukan pertahanan Israel menyerang infrastruktur militan dengan tangan besi. Menurut Katz, operasi itu dilakukan demi menciptakan kondisi pembebasan sandera serta mengalahkan Hamas. Di sisi lain, keluarga sandera dan pendukungnya menggelar unjuk rasa di depan kediaman Netanyahu di Yerusalem. Mereka menuduh sang Perdana Menteri telah menelantarkan orang-orang yang mereka cintai. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai Israel sama sekali tidak berminat mencapai jalan damai. Ia menegaskan Israel bertekad melanjutkan operasi militer hingga akhir tanpa membuka ruang negosiasi serius terkait gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disebut akan bertemu Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gedung Putih pada 29 September 2025 mendatang. Mengutip dari Tribun News pada 17 September, bahwa Netanyahu mengumumkan pertemuan tersebut selama konferensi pers yang berfokus pada keadaan ekonomi Israel. Ia menyebut undangan datang melalui telepon setelah beberapa kali berbicara dengan Trump sejak serangan Israel ke Qatar. Pertemuan itu akan menjadi yang keempat sejak Trump menjabat untuk periode keduanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan dukungan penuh terhadap operasi Israel di Gaza. Rubio mengatakan Hamas seharusnya menyerah dan jika tidak, berarti operasi militer singkat akan diperlukan untuk menghabisi kelompok tersebut. Selain itu, Rubio memilih untuk tidak menambah kritik internasional terhadap Israel atas serangannya terhadap para pemimpin Hamas di Doha minggu lalu. Kami fokus pada apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Rubio pada saat itu. Seorang pejabat Direktorat Intelijen Pasukan Pertahanan Israel memberi penjelasan kepada anggota Knesset bahwa Qatar berupaya kembali menjadi mediator dalam negosiasi pembebasan sandera dan gencatan senjata. Pejabat itu mengatakan Mesir dan Turki juga menunjukkan minat untuk membantu pembicaraan, tetapi proses mediasi terhenti sejak serangan Israel di Doha pada 9 September 2025 lalu. Melalui briefing rahasia kepada Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, Wakil Kepala Divisi Penelitian IDF menyampaikan jika penilaian intelijen menunjukkan sekira 7.500 pejuang masih berada di kota Gaza. Rinciannya sekira 5.000 pejuang berasal dari Hamas dan 2.500 dari Jihad Islam Palestina, termasuk unsur operasi kecil seperti pengamat remaja dan sel tingkat rendah. Mengutip dari Ynet News pada 18 September, pejabat itu melaporkan bahwa Hamas saat ini merekrut tenaga baru, membangun kembali jaringan terowongan, mempelajari pertempuran sebelumnya, serta menyiapkan bahan peledak sehingga di
dinilai mempersiapkan pertarungan berkepanjangan di kota. Di sisi lain, pejabat Hamas yang selamat dari serangan di Doha muncul di media internasional. Ia menyatakan bahwa delegasi negosiasi sedang membahas proposal ketika ledakan mengguncang lokasi pertemuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.